Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya dalam video pembelajaran apresiasi prosa fiksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karya sastra yang ada pada angkatan Pujangga Baru. Nah, jadi awal kelahiran Pujangga Baru ini dilatar belakangi oleh semangat persatuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Semangat ini dipelopori oleh kaum muda yang pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 telah mencetuskan Sumpah Pemuda. Pujangga Baru dikenal juga dengan nama Angkatan 30-an. Pujangga Baru berasal dari majalah yang bernama Pujangga Baru, di mana tujuannya majalah Pujangga Baru ini bertujuan untuk membawa dan juga menyebarkan semangat baru dalam bidang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, dan sosial bagi masyarakat Indonesia, yang dimana tujuan akhirnya adalah untuk terbentuknya persatuan bangsa. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri karya sastra yang ada pada angkatan Pujangga Baru. Dimulai dari yang pertama yaitu ada tema. Tema utamanya adalah mengenai persatuan, bercerita tentang persatuan rakyat Indonesia. Yang kedua, beraliran romantis idealis. Yang ketiga, bentuk puisi dan prosa lebih terikat dengan kaidah-kaidah yang mendukungnya. Yang keempat yaitu mementingkan penggunaan bahasa yang indah atau bahasa yang memiliki nilai-nilai estetika, di mana ada beberapa pelopor, di mana yaitu yang pertama ada STA yang membawa konsep pembaharuan yang berorientasi ke barat, sementara Sanusi Mane membawa konsep pembaharuan yang berorientasi ke arah timur. Beberapa karya sastra yang terkenal pada angkatan Pujangga Baru ini seperti Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, Belenggu karya Arvin Pane, Madah Kelana karya Sanusi Pane, dan juga Buah Duduh karya Amir Hamzah. Nah, selanjutnya ada beberapa pembaharuan prosa pada angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia modern. Yang kedua, temanya tidak hanya tentang adat istiadat atau kawin paksa saja, tetapi mencangkup masalah yang lebih kompleks seperti emansipasi wanita, kehidupan kaum intelek, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu setting yang menonjol adalah mengenai masyarakat penjajahan. Nah, selanjutnya kita akan membedah teori feminisme dalam novel Layar Terkembang karya STA. Jadi feminis adalah orang yang menganut paham feminisme, yaitu perjuangan mengubah struktur hierarki antara laki-laki dan perempuan menjadi persamaan hak, status, kesempatan, dan peranan dalam masyarakat. Pada novel Layar Terkembang, melalui tokoh Tuti yang berjuang dalam gerakan Putri Sedar menampilkan masalah feminisme tersebut. Dalam segala hal, perempuan banyak dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai kehendak dan keyakinan. Ia dianggap sebagai. Nah, selanjutnya kita akan membedah teori feminisme dalam novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, di mana feminis adalah orang yang menganut paham feminisme, yaitu perjuangan mengubah struktur hierarki antara laki-laki dan perempuan menjadi persamaan hak, status, kesempatan, dan peranan dalam masyarakat. Pada novel Layar Terkembang, melalui tokoh Tuti yang berjuang dalam gerakan Putri Sedar menampilkan masalah feminisme tersebut. Dalam segala hal, perempuan banyak dianggap sebagai makhluk yang tidak mempunyai kehendak dan juga keyakinan. Ia dianggap sebagai manusia yang terikat oleh ikatan dan hanya menurut kepada kehendak kaum laki-laki saja. Keadaan perempuan yang amat buruk ini diperjuangkan oleh tokoh Tuti dalam novel yang aktif dalam perkumpulan Putri Sedar, terdapat pada halaman 8 novel tersebut. Uraian tentang kedudukan perempuan terdapat dalam pidato Tuti dalam kapasitasnya sebagai ketua Putri Sedar, sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut. Hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam. Lebih hitam, lebih kelam dari kelam malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri. Perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan juga melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak dirinya. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya, telah hilang sifatnya. Terdapat pada halaman 35 novel tersebut. Dan untuk menjaga supaya perempuan itu jangan insaf kedudukannya
pada hakikatnya segalanya itu melemahkan perempuan. Dalam novel terdapat pada halaman 38. Selanjutnya, ia menguraikan bagaimana seharusnya kedudukan dan peranan perempuan pada masa yang akan datang. Kaum perempuan seharusnya insaf akan dirinya dan mau berjuang untuk mendapatkan penghargaan dan kedudukan yang lebih layak lagi. Di samping itu, seluruh dunia yang lebar harus menjadi gelanggang bagi perempuan. Berbagai masalah di masa yang akan datang tersebut termuat dalam sikap perempuan baru yang disampaikan oleh Tuti, seperti terlihat dalam kutipan berikut ini, di mana kutipan itu berbunyi, perempuan tiada boleh menyerahkan nasibnya kepada golongan laki-laki yang merasa akan kerugian apabila ia harus melepaskan kekuasaannya yang telah berabad-abad dipertahankannya. Kita harus membanting tulang sendiri untuk mendapatkan hak kita sebagai manusia. Kita harus merintis jalan untuk lahirnya perempuan yang baru, yang bebas berdiri menghadapi dunia, yang berani membentangkan matanya melihat kepada siapapun juga, yang percaya akan tenaga dirinya dan dalam segala soal pandai berdiri sendiri dan berpikir sendiri. Demikianlah perempuan yang dicita-citakan oleh Putri Sedar. Bukanlah perempuan yang berdiri dalam masyarakat sebagai hamba dan sahaya, tetapi sebagai manusia yang sejajar atau setara dengan laki-laki, yang tidak usah takut dan tidak minta untuk dikasihani, yang tidak suka melakukan yang berlawanan dengan kata hatinya, malahan yang tidak hendak kawin apabila perkawinan itu baginya berarti melepaskan hak-haknya sebagai manusia yang mempunyai hidup sendiri dan berupa mencari perlindungan dan meminta kasihan. Ya, pendeknya 100% manusia bebas dalam segala hal. Hal ini terdapat dalam novel halaman 40-41. Perempuan harus berperan dalam dunia pengetahuan, menyusun dan mengemudikan negeri, menjelmakan jiwanya dalam seni, turut bekerja dan memimpin dalam berbagai macam pekerjaan dan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh tokoh Tuti, yaitu perempuan dapat berperan sebagai pemimpin di kantor-kantor, sebagai hakim dan juga jurnalis, sebagai ahli ilmu pengetahuan dan sebagai juru terbang. Terdapat pada novel halaman 34-41. Namun, pada pribadi rekan-rekan sejawat Tuti ditemukan suatu keganjilan. Dalam diri mereka, kemodernan hanyalah kulit belaka. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan pada diri Tuti. Ia insaf betapa lambatnya perubahan pengerti kaum perempuan yang dipimpinnya dan betapa berbagai adat dan kebiasaan yang turun-temurun telah berurat akar. Jumlah perempuan yang sesungguhnya bebas berdiri sendiri, menggunakan pikiran dan pertimbangannya sendiri, serta berani mempertanggungjawabkan segala perbuatannya masih dapat dihitung. Masalah seperti ini juga muncul pada perubahan pemahaman tentang kedudukan perempuan dalam diri Ratna. Sebelumnya ia tidak begitu aktif dalam pergerakan perempuan, tetapi setelah bersuamikan Saleh, seorang pemuda yang mempunyai pandangan modern, Ratna dapat menempatkan diri sesuai dengan yang dicita-citakan oleh pergerakan perempuan, yaitu persamaan hak dan juga kedudukan perempuan sama dengan laki-laki. Ratna lebih aplikatif dalam menempatkan perempuan pada tempat yang sama dengan laki-laki. Ratna tidak banyak berbicara tentang kedudukan perempuan dalam forum-forum sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar teman sepergerakan Tuti. Ratna menempatkan dirinya di samping suaminya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu seperti bertani dan juga memajukan kehidupan petani. Terdapat pada novel halaman 157. Selain berprofesi sebagai penulis dan pendidik, Ratna digambarkan sebagai perempuan yang bersama suami dicintainya, pergi ke beberapa tempat yang terpencil untuk mencari nafkah dan bersama-sama bergerak membawa sinar zaman baru kepada mereka yang telah berabad-abad terselimut dalam